Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal itu definisinya apa? Maka para ulama ketika kita mengumpulkan berbagai macam akwal dan perkataan para ulama kemudian menyampaikan kepada kita, tawakal itu tidak akan sempurna sampai kita mengumpulkan 3 syarat yang disebut dengan kesempurnaan tawakal. Apa itu 3 poin yang menjadi kesempurnaan kita di dalam bertawakal kepada Allah? 1, proses menyandarkan diri kita hanya kepada Allah dalam usaha untuk meraih maslahat dan mencegat madarat. Menyandarkannya hanya kepada Allah yang pertama. Berarti kalau ada orang yang menyandarkan usahanya, ikhtiarnya, menyandarkannya bukan kepada Allah tetapi kepada dukun, kepintarannya, kesombongan dirinya, maka tidak bisa disebut dengan tawakal. Kenapa? Proses menyandarkan dirinya kepada Allah dalam proses untuk mencari maslahat dan menahan dari kemudaratan. Itu poin yang pertama. Karena orang yang berbuat syirik tidak akan mampu disebut dengan orang yang tawakal. Poin yang pertama. Yang kedua, yang menjadi kesempurnaan tawakal itu apa? Dengan ikhtiar yang dilakukan dan dikerjakan. Nah, ikhtiar itu dilakukan. Jadi kalau ada orang cuma diem, maka tidak bisa disebut tawakal, tapi disebut dengan tawakul. Yaitu tawakal bukan tawakul. Tawakul itu apa? Pasrah bongkoan kata orang Jawa itu, tidak melakukan apa-apa. Itu namanya tawakul. Makanya kemudian dia ada ikhtiar yang dilakukan. Nah, ikhtiarnya apa? Ini kita harus pahami. Ikhtiarnya jangan sampai melampaui batas. Karena tawakal ini sering dijadikan kambing hitam. Yaitu tawakalnya seseorang itu kapan? Ikhtiarnya itu, ikhtiarnya sebagaimana ikhtiar burung. Lau annakum tatawakkaluna kama annakum tatawakkaluna. Lau annakum tatawakkalun. Kalau kalian itu bertawakal kepada Allah, sebagaimana tawakalnya itu toir, yaitu adalah burung, maka Allah akan ngasihkan kamu rezeki. Taqdu himasan wa taruhu bitonan. Pergi pagi pulang sore. Pergi paginya dalam keadaan kosong, sore harinya dalam kondisi sudah penuh. Artinya ikhtiar tawakal itu takarannya takaran waktu burung. Perginya pagi, pulangnya sore. Karena Nabi menyebutkan sebagaimana tawakalnya burung. Tawakalnya burung itu perginya pagi, Pak, pulangnya sore. Bukan kemudian orang itu ketika mereka mengatakan dan mengkambing hitamkan tawakal itu sampai malam gitu, jam 12 malam belum pulang. Lalu kemudian anaknya, lalu kemudian istrinya berkata, "Lu kok tiap hari pulang jam 12 malam loh, Mas?" Nah, terus yang ngajarin anak saya, anak kita sholat siapa? Yang ngajarin saya Quran siapa? Yang akan ngajak saya beribadah sholat tahajud itu siapa kalau kamu pulangnya jam 12 malam? Lalu suaminya berdalih dan mengatakan, "Loh, ini tawakalnya saya." Tawakalnya kita itu takarannya itu takaran burung, Pak. Yaitu pagi, pulangnya sore. Mentok itu maghrib. Setelah itu waktunya untuk keluarga, waktunya untuk Allah, waktunya untuk belajar. Jangan kemudian sampai dijadikan Sabtu dan Ahad kemudian masih dipakai untuk nyari dunia, tengah malam dicari untuk dunia. Dan ironisnya, kita kemudian mengkambing hitamkan tawakal ketika kita itu membabi buta, ketika membabi buta berikhtiar untuk mendapatkan harta. Ya ini salah. Karena betul tawakal itu syaratnya 3. 1, menyandarkan sama Allah. 2, ikhtiar. Betul, ikhtiarnya itu sebagaimana tawakalnya burung. Makanya maaf, orang-orang yang mereka sampai mencari dunia atas nama tawakal tapi menghilangkan kewajiban mereka untuk nyari ilmu. Karena kita juga diwajibkan untuk mencari ilmu akhirat. Karena salah satu di antara perkara yang kita harus pahami dalam masalah ilmu akhirat itu apa? Allah itu bukan hanya benci sama orang yang berzina. Allah itu bukan hanya benci sama orang yang melakukan minuman khamr. Tapi salah satu di antara orang yang dibenci oleh Allah itu siapa? Orang yang alim masalah dunia tetapi dia jahil terhadap urusan akhirat. Kalau sudah bicara tentang dunia, paham, detailnya paham. Tapi kalau sudah bicara akhirat, tidak paham sama sekali. Disebabkan kenapa? Tidak pernah nyari dan meluangkan waktu untuk nyari ilmu. Kenapa? Habis waktunya untuk nyari dunia. Loh, ini berarti melawan apa yang disampaikan Nabi. Padahal takaran tawakal itu apa? Takaran tawakal itu kayak burung. Sudah pergi pagi, setelah kamu sholat subuh, zikir pagi, sholat duha, pergi. Nanti pulangnya sore. Dalam kemudian takaran tawakal itu yang semacam itu.
Persis kayak kemudian kakek kita, kemudian nenek kita dulu, buyut-buyut kita. Kakek buyut kita itu Masya Allah berkah betul. Perginya itu Pak jam 9 Pak. Anaknya 12. Pulang-pulang jam 4 sore itu kakek kita sudah di rumah, sudah ngeteh. Nenek kita sudah kemudian mempersiapkan itu pisang goreng sembari kemudian kakek kita itu ngeteh di depan Pak. Lu anaknya 12 itu kecukupan dan semuanya bisa hidup. Kita anaknya 2. Kemudian perginya sebelum subuh sudah nyari niat dunia. Lu kemudian rumah kita juga masih kreditnya lama Pak. Mobil juga kreditnya panjang. Sudah gitu Allah minta 10 hari untuk itikaf pun lu masih tidak sempat untuk kemudian itikaf 10 hari. Apalagi dakwah. Wong itikaf 10 hari aja Allah kemudian minta itu 10 hari sudah istirahat, masuklah kamu itikaf. Tidak bisa juga Pak. Padahal setiap hari dalam 1 tahun sudah kemudian dia mencari dunia. Para sahabat itu tidak kemudian matang-matang kayak kita gitu, tapi 10 hari selalu mereka sempatkan untuk Allah itu. Karena kita ini salah, sering sekali mengkambing hitamkan bahwasanya ikhtiar itu tidak punya waktu. Kita salah membaca hadis. Hadisnya jelas kok. Kata Nabi sebagaimana tawakalnya burung. Perginya pagi, kemudian pulangnya sore, mentok-mentok maghrib. Setelah itu banyak yang kemudian harus kita lakukan. Kemudian kita harus ngaji, kemudian harus berilmu, mungkin ikut dakwah. Tapi justru kita tidak pernah dakwah, tidak pernah menghafal Quran, tidak pernah kemudian memperhatikan bagaimana kondisi ilmu anak kita dan istri kita. Lalu ketika kita disalahkan sama istri kita, dengan entengnya kita berkata, lu ini ikhtiar saya itu tulang punggung. Tetapi pada saat itu kita sudah hilang salah satu bentuk ikhtiar yang benar. Ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dalam tawakal itu sebagaimana konsepnya burung. Nah konsep burung itu jam berapa sih Pak? Hitung aja jam 7. Pulangnya jam 5. Berarti berapa jam? 9 jam sampai 10 jam. Itu sudah takarannya. Sudah. Dan itu kemudian disebut dengan konsep yang kedua. Yaitu adalah tawakal itu tidak benar kalau kemudian tidak ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Kenapa? Allah menciptakan sebab akibat. Karena tawakal itu mengajarkan kepada kita sebab akibat pada kehidupan. Ada sebab, ada akibat. Ya kalau kamu ingin punya anak, ya berarti harus nikah. Itu tawakalnya. Tidak mungkin kan ada orang mengatakan, saya ingin punya anak Ustaz. Sudah nikah? Belum. Tidak bisa kamu punya anak walaupun berdoa 24 jam. Harus dekat sama perempuan, campuri malam pertama. Insya Allah itu ikhtiar untuk mendapatkan keturunan. Itu namanya tawakal, ikhtiar yang dilakukan. Cuma saya sampaikan Pak, harta itu, ini jangan sampai salah paham, saya cuma menyampaikan perbedaan para ulama. Harta itu ternyata ada 2. Ada harta yang diperoleh karena kita berusaha. Ada harta yang Allah sudah tetapkan walaupun kita tidak berusaha dan jumlahnya tidak banyak. Sebagaimana kata Imam Malik. Imam Malik itu berkata harta itu 2. Ada harta yang kita dapatkan karena ikhtiar. Ada harta yang kita dapatkan walaupun kita tidak melakukan apa-apa. Contoh, Bapak tiba-tiba sakit. Tiba-tiba ada orang ngasih mengembalikan hutang kita. Hutang dia kepada kita sudah lama. Itu namanya konsep harta walaupun tanpa berikhtiar datang, tapi jumlahnya tidak banyak. Tapi yang jelas ikhtiar itu takarannya sebagaimana tawakalnya burung, pergi pagi pulang sore. Yang ketiga, tawakal itu lalu kemudian disampaikan bahwasanya konsep tawakal yang ketiga itu adalah syarat yang ketiga dalam tawakal itu apa? Jalan yang diperoleh dan jalan yang diretas itu jalan yang syar'i, jalan yang benar. Kalau kemudian dia tidak dengan jalan yang benar, tidak bisa disebut dengan tawakal. Kenapa? Tawakal itu mustalahat, istilah syar'i yang baru bisa kita kenakan kata tawakal itu ketika semua syarat-syaratnya terpenuhi. Makanya maaf, kalau ada foto model yang sukanya membuka aurat, sekarang foto model itu terkenal di mana-mana, tidak bisa dia berkomentar itu kalau ditanya, gimana kok bisa berhasil? Ya ini karena nilai tawakal saya dalam hidup saya ketika menjadi foto model. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa disebut itu tawakal? Karena proses yang dia jalani itu proses yang tidak syar'i. Ada orang kemudian jadi maling, kemudian senior dia malingnya, senior dalam korupsinya,
Ditanya, gimana Pak jadi sukses ketika jadi maling, tidak pernah ketangkap polisi? Ya ini karena tawakal yang kita lakukan, tidak bisa. Karena jalan yang diretas bukan jalan yang syar'i. Maka itulah yang kita sebut dengan tawakal dengan 3 proses ini. 1, yaitu adalah tawakal itu proses menyandarkan kita kepada Allah dalam semua proses kita untuk mendapatkan kemaslahatan dan menampik kemudaratan. 2, dengan ikhtiar yang dilakukan, dan takaran ikhtiar itu sebagaimana tawakalnya burung, pergi pagi pulang sore, tidak boleh berlebihan. Kemudian yang ketiga, jalan yang ditempuh itu jalan yang benar, tidak tersentuh dengan yang haram dan tidak tersentuh dengan yang syubhat. Maaf ya Pak, kalau makanan Bapak tersentuh dengan yang haram, maka tidak bisa disebut tawakal. Makanya maaf, ada 2 orang jalan pergi ke kantor, yang satu menjemput harta yang halal, yang satu menjemput harta yang syubhat. Sama-sama pulang jam 5 sore, pahalanya di sisi Allah beda. Yang satu dinilai tawakal sama Allah dan Allah membersamai dengan orang yang tawakal. Karena proses dia mengambil hartanya bersih, tidak tercampur di dalamnya syubhat dan haram. Dan maaf, yang kedua ini tidak dinilai oleh Allah tawakal. Kenapa? Dia menjemput harta yang syubhat dan haram. Karena harta syubhat dan haram itu menggagalkan ikhtiar manusia disebut tawakal oleh Allah. Dan rugi. Dia tidak akan pernah dinilai setiap langkahnya ketika mencari rezeki untuk keluarganya oleh Allah. Belum lagi dia menghadapi urusan akhirat. Saya ingatkan tentang masalah harta. Harta itu kaidahnya cuma 2. Kalau halal hisabnya panjang, kalau haram adabnya pedih. Saya ulang lagi. Harta itu statusnya cuma 2. Kalau halal, maka hisabnya panjang. Karena Nabi Sulaiman itu nabi yang paling lama hisabnya, karena hartanya banyak. Tapi kalau haram, adabnya pedih. Karena Allah paling benci ketika kemudian dunia itu diambil dengan cara yang haram. Tidaklah Nabi Adam dikeluarkan dari surga bukan karena berzina, bukan karena membunuh. Nabi Adam dikeluarkan dari surga bukan karena minum khamr. Tapi Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga itu karena makan buah yang diharamkan oleh Allah di surga. Itu pun cuma 1 gigitan tok, tidak sampai 1 buah itu habis. Tapi cukup Allah mengusir Adam dan Hawa setelah mereka menggigit 1 gigitan tok buah yang diharamkan oleh Allah di surga itu, Allah turunkan mereka ke bumi, Allah pisahkan mereka selama 200 tahun. Dan baru ketemu di Jabal Arafah, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, setelah 200 tahun hanya gara-gara makan 1 gigitan buah yang diharamkan oleh Allah. Karena sekali lagi saya menyampaikan, makannya kita sama yang haram itu, apa yang kita peroleh tidak sepadan dengan kerusakan akhirat dan dunia ketika kita sudah berani untuk mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka itulah yang menjadikan kita memahami. Jadi tawakal itu tidak akan disebut tawakal sampai 3 terpenuhi maksud tawakal itu. Yang pertama, sandarannya kepada Allah dalam proses untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. 2, yaitu adalah ketika kita berikhtiar, takaran ikhtiarnya sebagaimana tawakalnya burung. Dan yang ketiga, jalannya harus benar. Itu poin yang kedua tentang tawakal. Yang ketiga tentang masalah tawakal. Tawakal itu, gambaran tawakal itu kita harus paham. Orang yang bertawakal itu pasti akan ditolong oleh Allah. Mana dalilnya? Surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal itu pasti dicukupi oleh Allah. Cuma ingat, ini mengingatkan kepada diri saya sendiri. Proses pertolongan Allah sama orang tawakal itu kapan? Ketika orang itu sudah mentok pada satu ujian yang mana dia sudah tidak bisa lagi punya kekuatan setelah ujian itu. Baru Allah akan turunkan pertolongan Allah kepada orang yang tawakal. Maksudnya gimana Ustaz? Saya sampaikan maksudnya Pak. Kapan Allah memberikan kepada Nabi Musa pertolongan setelah Nabi Musa bertawakal dakwah selama hidupnya? Yaitu ketika Nabi Musa sudah mentok Pak. Malam-malam diperintahkan hijrah oleh Allah. Pergi dari Mesir, pergi. Ajak kaummu itu pergi dari Mesir. Mentok di depannya lautan, kemudian di belakangnya pasukannya Fir'aun. Ketika kemudian Nabi Musa tidak ada kekuatan apapun di hadapannya kecuali Allah. Pada saat itulah, detik-detik sebelum dia akan didatangi oleh Fir'aun, Allah menyuruh supaya Musa memukulkan tongkatnya dan merubah lautan menjadi daratan, dan sebaliknya
daratan itu menjadi lautan. Kapan Allah memberikan pertolongan itu? Ketika Nabi Musa sudah mentok, Pak. Disitulah para ulama menyampaikan, Abdul Badawi Al-Khalafi menyampaikan, pertolongan bagi orang tawakal itu kalau kita sudah mentok. Nabi Ibrahim ketika mau dibakar oleh Namrud, karena musuhnya para nabi itu ya penguasa-penguasa dolim pada zamannya. Musuhnya Musa, Fir'aun, musuhnya kemudian Ibrahim, Namrud. Saat itu kita harus paham, Nabi Ibrahim itu berpindah dari 3 tempat, dari Babilonia, lalu kemudian beliau ke Palestina, kemudian beliau ke Bakkah atau yang disebut dengan Makkah. Di Babilonia, Pak, tidak ada yang beriman bersama Ibrahim. Semua satu negeri itu membenci Ibrahim. Makanya ketika Ibrahim dibakar oleh Namrud, disusun itu kemudian kayunya. Kalau kita baca di dalam tulisannya Imam Ibnu Katsir, kayunya itu begitu tinggi, Pak. Dibakarnya itu dari bawah, dibakar dari bawah. Nabi Musa saat itu diikat, ditarik ke atas. Dan seluruh penduduk negeri itu senang ketika Nabi Ibrahim itu mau dibakar. Karena tidak ada satupun orang Babilonia yang beriman bersama Ibrahim kecuali istrinya. Siapa? Sarah. Sampai kemudian ada satu riwayat, ada seorang nenek tua yang hidupnya itu di pinggir hutan. Ketika mendengar kabar Nabi Ibrahim itu mau dibakar, sedih. Nenek itu ditanya, kenapa kamu sedih, Nek? Iya, gara-gara saya buta, saya tidak bisa nyumbang kayu untuk membakar Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim tahu bahwasanya Allah memberitahu kepada Ibrahim, sudah naik aja, tidak usah takut, nanti jadi dingin kok. Ya gitu. Nabi Musa tidak tahu. Dinaikkan, dia diikat dalam kondisi tidak berkutik. Sarah kemudian ngeliatin dari kejauhan, tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baru ketika kemudian Nabi Ibrahim itu puncak mentok pada satu problemnya, ujiannya, sudah tidak kuat setelah itu, baru Allah kemudian memberikan perintah kepada api, jadikanlah kamu itu menjadi dingin, dan kemudian akhirnya api itu menjadi dingin. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari situ? Orang tawakal itu pasti ditolong oleh Allah. Tapi kapan Allah akan ngasihkan pertolongan itu? Mentok ketika kita sudah mentok, Pak. Makanya kita lihat dalam lapangan hidup masyarakat itu, berapa banyak orang kadang-kadang ketika dia itu belum punya keturunan, kemana-mana ke dokter kandungan yang terkenal didatengin, habis uangnya, tapi nggak kemudian dapat keturunan. Tapi justru ketika mereka sudah pasrah, malah tiba-tiba sudah tidak ada interaksi sama dokter kandungan, malah kemudian mendapatkan kehamilan. Itu menunjukkan orang tawakal itu dikasih pertolongan oleh Allah. Tapi jangan kita yang mendikte Allah kapan pertolongan. Ya Allah bulan ini, ya Allah jangan bulan depan, ya tidak bisa. Makanya kalau ada orang ketika dia bertawakal kok belum mendapatkan pertolongan dari Allah, jawabannya simpel, maaf ya, kamu belum mentok. Nanti kalau sudah mentok akan dikasihkan pertolongan oleh Allah. Dan gambaran tawakal itu sebagaimana indahnya Imam Ibnu Qayyim itu berkata, gambaran tawakal itu sebagaimana ibunya Musa ketika menghanyutkan Musa. Ibunya Musa itu frustasi, Pak. Kemudian ketika hamil dia tidak tahu apakah ini laki-laki atau perempuan. Akhirnya apa? Ternyata lahir laki-laki, padahal setiap tentara, detasemen yang dibangun sama Fir'aun itu sudah siap untuk memenggal kepala setiap bayi laki-laki. Maka Allah memberikan ilham. Kemudian akhirnya apa? Musa itu dibawa sama ibunya, ditaruh dalam sebuah keranjang. Kemudian kemudian dihanyutkan sungai Nil, Pak. Sudah pasrah, dia tawakal sama Allah. Padahal kita tahu, yang bagi pernah ke Mesir, kita tahu gimana besarnya sungai Nil itu dan derasnya. Dihanyutkan itu. Beriringan dengan hanyutnya Musa, disitulah ada nilai tawakal yang diperlihatkan oleh Allah dari kisahnya ibu Musa. Maka kemudian kemudian Musa itu dihanyutkan oleh sungai itu. Kemudian kakaknya Musa disuruh untuk ngikutin, Pak. Allah kemudian menjadikan orang ketika sudah bertawakal, ibunya Musa ketika bertawakal, perhatikan Allah ketika memberikan pertolongan bagi ibunya Musa. Allah jadikan kemudian keranjang itu masuk ke tempat pemandiannya Asia. Siapa itu Asia? Yaitu istrinya Fir'aun, kata Imam Ibnu Qayyim. Dijadikan oleh Allah, Asia itu, kamu cinta itu sama Musa kecil itu. Dijadikan Asia itu langsung jatuh cinta sama Musa. Lalu kemudian setelah jatuh cinta kepada Musa, kemudian dijadikan Fir'aun tidak tega untuk menolak permintaan istrinya. Sudah kayak gitu belum berhenti, sampai dibawa ke istana nangis. Dan ketika nangis, setiap wanita di istananya Fir'aun itu menyusui. Dijadikan oleh Allah, Allah memberikan kemudian ilham kepada Musa, tutup mulutmu, jangan kemudian kamu ambil susu dari wanita-wanita itu. Sampai akhirnya Asia membuat pengumuman ke seluruh penjuru Mesir itu, siapa yang bisa menyusui Musa akan dijadikan ibu angkatnya dan diberikan hadiah. Allah hadirkan kembali ibunya Musa ke istana, dibuka kemudian bajunya, disusui kemudian Musa. Allah ngasih merintah lagi,
Buka itu mulutmu, kan itu adalah ibumu. Dibuka mulutnya Musa, Pak, nyusu kepada ibunya. Sampai para ulama dan Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, gambaran tawakal yang paling cantik itu tawakalnya ibunya Musa. Sampai Allah mengembalikan kemudian Musa kepada ibunya Musa dengan cara yang paling indah. Dan itulah nilai tawakal bagi orang yang yakin kepada Allah. Tepat ketika titik sudah kemudian datang. Jadi itu yang ketiga. Tawakal itu yang kemudian kita harus pahami. Tawakal pelajaran penting dalam hidup, tapi banyak kita salah kaprah terhadapnya. Barakallahu fikum.